Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat cerdas, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan sebuah tema yang cukup asik dan cukup menarik, yakni pemanfaatan pembelajaran digital. Dan di tengah kita telah hadir narasumber, seorang penggiat pembelajar dan juga widya suara pada BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dia adalah Ibu Nur Hikmah. Selamat siang Mbak Hikmah. Selamat siang Mas Eko. Selamat siang. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Baik Mbak, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini terkait dengan pemanfaatan pembelajaran digital. Nah, dalam era seperti sekarang ini yang serba digital Mbak, tentu juga kita harus memperkaya diri kita dengan pengetahuan dan kemampuan, meningkatkan kapasitas kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Apalagi di tengah era VUCA Mbak. Nah, bagaimana menanggapi hal ini menurut Mbak Hikmah? Oke, baik. Makasih Mas Eko. Saya ingin buka ini dengan sebuah kutipan dari Alvin Toffler, seorang penulis dan juga futurolog dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa buta huruf di era atau abad 21 ini bukanlah mereka yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tapi mereka yang tidak mampu untuk belajar, learn, unlearn, belajar meninggalkan, dan relearn, belajar kembali. Nah, saya rasa ini kunci yang menjadi penguat kita sebagai insan pembelajar, terutama baik di Indonesia maupun secara global, karena perkembangan AI, perkembangan teknologi ini kan sangat masif saat ini. Dan kita tidak bisa menguasai atau mendrive AI dan teknologi ini tanpa pengetahuan untuk belajar atau belajar meninggalkan hal yang mungkin sudah tidak relevan di zaman sekarang dan belajar kembali gitu kan. Jadi ibaratnya kita harus belajar sepanjang hayat, dan ini yang juga harus disiapkan oleh ASN kita, apalagi di era VUCA yang tadi sempat disebut Mas Eko, sebagai era yang perubahan begitu cepat volatility, terus uncertainty, tidak menentu, lalu complexity, sangat kompleks masalahnya gitu dan ambiguity, penuh dengan ambiguitas. Nah, ini yang perlu kita lawan juga nih dengan VUCA yang lain gitu ada vision, V-nya, lalu U-nya tentang bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang punya uniqueness gitu lalu punya clarity, punya kejelasan, dan yang terakhir adalah agility. Nah, ini yang kelincahan untuk beradaptasi ini yang penting gitu untuk kita hadapi di era AI dan maraknya teknologi. Kira-kira gitu. Jadi kemampuan adaptasi kita nih Mbak sangat diperlukan. Betul. Oke Mbak, sekarang terkait dengan ASN, kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ASN sebagai pelayan publik. Nah, digitalisasi di sektor pelayanan publik ini kan sangat penting dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan tentunya ke arah kepada pelayanan prima. Nah, bagaimana sekarang Mbak melihatnya bahwa ASN di sini berperan dengan sangat penting untuk menghasilkan yang dinamakan pelayanan berkualitas. Gimana Mbak? Iya, betul. Karena pelayanan publik itu kan motor penggeraknya ASN gitu. Jadi bagaimana memberikan pelayanan publik terbaik dengan inovasi digital, dengan memanfaatkan digitalisasi tadi, kuncinya adalah peningkatan kompetensi SDM-nya kayak gitu. Nah, ASN yang ideal tadi kan sudah dirangkum sebenarnya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi tentang Smart ASN. Jadi kan ada 8 profil Smart ASN dari berintegritas sampai entrepreneurship. Nah, salah satunya adalah penguasaan teknologi. Mau nggak mau gitu ASN kita harus digenjot terus nih dengan kemampuan teknologi sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi yang berbasis teknologi, dan outputnya nanti adalah pelayanan publik yang berkualitas gitu yang cepat, yang efisien, yang efektif, yang tidak berbelit-belit. Nah, itu kan sekarang menjadi prioritas, bahkan masuk di Astacita Presiden di Astacita keempat tentang perkembangan teknologi SDM itu masuk menjadi prioritas, dan juga tentunya didukung juga di amanah visi misi daerah kita untuk
menjadi makmur mendunia itu kan juga betul. Salah satu keywordnya adalah teknologi gitu ya. Dan ada plan yang inklusif Mbak inklusif ya. Karena artinya merangkul semua golongan gitu ya, kelompok rentan, kelompok yang gender dan sebagainya. Itu harapan kita sih menyasar ke semua lapisan masyarakat gitu. Oke Mbak. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi Mbak, ini menjadi salah satu ranahnya Widya Iswara Mbak. Ya, kita tahu betul. bahwa ya ada pelatihan penjaminan mutu pelatihan. Nah, bagaimana Mbak melihat ini sebagai sebuah tantangan ataukah sebuah keharusan bagi seorang Widya Iswara menghadapi era ke depan, di mana tentunya peserta pelatihan ini kan adalah kebanyakan nanti kepada generasi Z ya gitu ya, milenial, zilenial, seperti itulah yang tentunya kan kalau kita tidak mampu beradaptasi ya akan ada terjadi hal-hal yang tentu tidak diinginkan, hasilnya tidak maksimal dari tujuan pembelajaran tersebut. Gimana Mbak? Iya betul. Jadi peran Widya Iswara sangat penting karena Widya Iswara sudah diberikan kewajiban untuk melatih ASN gitu ya. Saya rasa kalau 3 kompetensi, kan kita punya 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN termasuk Widya Iswara, itu kompetensi teknis gitu ya, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Nah ini Widya Iswara juga punya peran itu. Kalau di teknis kan misalnya bagaimana merancang pembelajaran gitu ya, bagaimana merancang RBPA, lalu penjaminan mutu dan sebagainya. Widya Iswara yang bisa bertahan untuk melatih ASN itu, dan ketika dia memilih jalur menjadi Widya Iswara dia mampu upskilling dan upgrading. Jadi dia meningkatkan keterampilannya gitu ya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Upgrading, dia selalu upgrade tentang keilmuannya. Jadi ini yang dibutuhkan oleh Widya Iswara, dan salah satunya dengan peningkatan literasi digital. Karena literasi digital ini menjadi salah satu cara untuk pembelajaran saat ini yang tidak harus tatap muka ya, jadi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja dengan aplikasi, dengan dengan website dan sebagainya, dan itu saya rasa menjadi jawaban untuk efektivitas dan efisiensi di era saat ini, dan Widya Iswara harus mampu merancang pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi ASN-nya. Baik, ya. Terima kasih Mbak ya sudah menjawab 3 pertanyaan memang selama ini banyak ditanyakan oleh teman-teman. Mungkin ada closing statement Mbak dari Mbak? Menurut saya kita kembali ke kutipan tadi ya. Sebagai ASN kita adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat, dan di era digital ini seharusnya AI dan perkembangan teknologi itu menjadi alat yang memudahkan kita. Jangan sampai kita yang di drive oleh teknologi, tapi kita yang harus mendrive teknologi, menciptakan teknologi yang memudahkan kita untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan kuncinya adalah kita mau belajar, jadi learn, unlearn, and relearn. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, sahabat cerdas, demikianlah wawancara singkat kita dengan narasumber Ibu Nur Hikmah, seorang Widya Iswara ahli media di BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya pemanfaatan pembelajaran digital ini menjadi sangat penting bagi kita semua, khususnya ASN ya. Meskipun kita tahu bahwa dalam setiap implementasi ada sudut negatif dan ada sudut positifnya. Tentu kita harus bisa mengambil mana yang lebih bermanfaat. Demikian wawancara singkat kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Mbak Hikmah. Oke teman-teman semua, ya semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam cerdas.